termasuk makanya, untuk terbuka untuk publik juga ya, itu pasti, bisa juga. karena kalau namanya pengadilan itu biasanya majelis hakim itu menyampaikan kepada kita sebagai penonton sidang itu, biasanya sidang ini terbuka untuk umum, sehingga segala sesuatunya akan ditampilkan secara umum gitu. Dan nantinya ini juga akan terbuka untuk umum. Pasti terbuka untuk umum, tidak akan mungkin tertutup untuk umum. Jika narasi yang kemudian ini muncul bahwa ijazah ini merupakan data pribadi, sehingga Pak Jokowi ini tidak semudah itu untuk memberikan bentuk fisiknya ataupun juga bahkan fotonya, kopinya kepada publik. Apa bedanya dengan nanti ditampilkan di pengadilan? Ketika di pengadilan itu kan kewenangan hakim itu kan absolut. Artinya itulah kewenangan terbesar, ya kan, dalam peradilan. Jadi tidak berlaku lagi yang tadi undang-undang yang disampaikan bahwa itu adalah untuk melindungi data pribadi. Karena ini sidang ini terbuka untuk umum. Jadi tetap ketika majelis hakim memerintahkan untuk ditunjukkan, ditampilkan, pasti harus wajib jaksa penuntut umum menampilkan barang buktinya. Oke, Bang Jamada, kalau Anda tadi sempat menilai bahwa memang apa yang kemudian dilakukan oleh UGM ini tidak ada artinya, lantas mengapa demikian? Apa yang ada di pemikiran Anda ketika UGM ternyata melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa terjawab, tetapi mereka menahan-nahan ini semua? Ya, inilah satu. Tadi aku kembali ke Tridharma Perguruan Tinggi, ya, itu berat loh. Ya, Bukan artinya hanya UGM, ada apa di balik itu semua? bukan hanya UGM, itu historisnya luar biasa. Oke. Itu undang-undang loh, nomor 12 tahun 2012. Setiap perguruan tinggi harus memanifestasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Satu, mendidik, mengajar masyarakat, khusus mahasiswa untuk lulus baik. Nah, sekarang nomor satu aja, kan problem nih. Lulus baiknya tanda skor sekarang nih, tanda skor lulusan baik. Baik nggak sekarang? Tidak bisa ada yang menjawab sebelum ijazah itu nongol di masyarakat. Jangankan dulu depan kami. Jadi Tridharma nomor satu aja nggak bisa dilewatin. Kedua, mendukung penelitian. Larismon, Roy, dan Mbak Tipa ini mendukung penelitian. Bukunya itu Jokowi's White Paper. Udah terbut 700 halaman. Oke. Kalau itu mau disangkal, jangan omon-omon, Baik. Mbak Tiara. Sangkal dengan buku, sangkal dengan ilmiah. Di situ semua mulai dari awal sampai penelitian akhir, konklusi bahwa ijazah itu palsu, semua ada di situ. Baik. Tambah lagi mereka punya satu lagi, masing-masing punya buku juga loh. Oke. Selain kompilasi itu, masing-masing punya buku. Baik, Bang Jamada, katakanlah apa yang kemudian Anda jelaskan barusan berkaitan dengan Tridharma ini tidak dijalankan, tidak ada yang diimplementasikan oleh UGM. Apa yang sebenarnya terjadi menurut Gak Anda? usah dijawab, Mbak Tiara. Otomatis UGM tidak bertikat baik, tidak punya goodwill dalam mengungkapkan ini. Berarti ini menjadi masalah besar di bangsa ini. Kelas UGM seperti itu. Berapa tuh produk sarjana dari UGM? Berarti bisa dong, ya bisa dianalogikan nanti. Berarti begitulah zamannya UGM gitu. Kan rusak. Jadi perjuangan Risman ini perjuangan yang mulia dan ini saintifik. Jangan dilawan dengan omon-omon. Oke, ungkapkan. Masa sekelas UGM respon saja tamatan dari situ S1 sebelum mereka bertiga ini, masa nggak bisa dilawan sama teknokrat yang ada di situ, jago-jago di situ. Ada ahlinya kemarin juga omon-omon juga gitu loh. Hanya ini tapi nggak bisa menampilkan seperti Rismon. Bareskrim menampilkan tapi fotokopinya gitu loh. Ini yang kita itukan. Nah, siapa yang bisa tampilkan itu? Oke, gelar sama-sama seperti seorang pembunuh. Kenapa sih? Maaf kata sulitnya di atas meja. Ini alat buktinya gitu loh. Oke, Nah, baik. sekarang 310 311 kan pemicunya ijazah palsu ini. Coba ditampilkan itu juga. Baik, Bang Jamada. Wah, luar Baik. biasa. Baik, terima kasih Bang Jamada dan juga Bang Lecu begitu ya. Seperti yang tadi Bang Lecu katakan bahwa nantinya ini akan berujung dan bisa dibuktikan pada pengadilan begitu ya. Itu yang kita nantikan sama-sama dan semoga juga jalan menuju pengadilan ini tidak semakin keruh. Ya, oke teman-teman, lagi dan lagi kembali kita lagi membahas kasus ijazah daripada Jokowi, teman-teman. Karena ini aja yang menjadi masalah publik ini adalah ijazah Jokowi dan ijazah Jokowi. Ya, teman-teman, tadi dalam video yang barusan kita lihat bersama bahwa di sini ada berupa pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini memang benar-benar asli. Itu bagi orang yang sudah mempercayainya, teman-teman. Tetapi orang-orang yang masih bisa kita bilang otaknya masih miring begitu, teman-temannya. Tetapi apapun yang dinyatakan, bahkan orang siapapun, orang tertentu, mau bagaimanapun jabatannya, ketika orang itu dikatakan bahwa memang ijazah itu asli, dia nggak bakalan percaya mau bagaimanapun, kecuali mungkin ya ada kemungkinan dia pegang langsung, dia raba langsung bahwa ijazah Jokowi itu memang asli begitu, teman-teman. Tetapi sebelum itu dia selalu mencari cara, selalu mencari celah bagaimana cara untuk bisa melaporkan lagi, bagaimana cara supaya bisa kita
menjatuhkan begitu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman, di sini sudah ada beberapa klarifikasi daripada UGM bahwa UGM aja menyatakan bahwa memang ijazah Jokowi itu atau Gibran itu teman-teman asli dia atau mereka ini memang menjalani pendidikan seperti biasa begitu, sehingga mendapatkan gelar-gelar yang sangat luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya kenapa baru sekarang, memang kalau memang dari dulu udah tahu masalahnya itu asli lah atau beginilah begitu, kenapa nggak dari dulu dituntut begitu ya teman-teman. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa ya percuma sih kalau hanya untuk mencari sanksi aja, nanti ujung-ujungnya bisa kena sendiri ya begitu teman-teman ya. Klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang menghasilkan keaslian ijazah dan skripsi dari yang menyaksikan kehasil ijazah dari skripsi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font time New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Klaim sepihak dari Rismon ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Banyak yang menyaksikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit pula yang percaya akan narasi yang ia sampaikan, yang dibalut dengan analisis forensik digital. Dekan Fakultas Kehutanan UGM atau Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismon, apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita sangat menyesalkan informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit Jumat 21/20/2025. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Menurut Sigit, keluarga Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Ya, teman-teman, ternyata Rismon Hasiholan ini Sianipar luar biasa sekali dalam menuntut keadilan begitu teman-teman ya. Ya, tapi kalau kita pikir-pikir nanti malu sendiri loh ketika Jokowi dan Gibran ini benar-benar menunjukkan daripada ijazahnya itu. Soal penggunaan font time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismon dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font time New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur sudah tutup red. Yang adanya mesin percepatan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan. Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak di percetakan. Namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman. Banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan. Soal nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja. Sigit menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Joko Widodo, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan.
Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan oleh ditambahkan FKTP, singkatan dari nama fakultas katanya. Sigit sekali lagi menyesalkan tuduhan Rismon lewat konten video yang diragukan ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap meragukan, seolah-olah ijazah Joko Widodo yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau. Beliau aktif di kegiatan mahasiswa atau Silvagama. Beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli. Ya teman-teman, itulah dulu beberapa pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa tunggu terus sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.